Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pemirsa yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita mengambil sedikit waktu kita untuk melihat, memperhatikan pesan-pesan tentang takwa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, yang tersebut dalam Al-Quran sebanyak 226 kali, yang intinya adalah takwa itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini kita akan bahas sedikit tentang makna takwa yang didefinisikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam athar beliau disebutkan bahwa at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wasti'dadu li yaumir rahil. Takwa ialah takut kepada Allah Rabbul Jalil, dan beramal dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. Qanaah terhadap pemberian yang sedikit dan bersiap-siap untuk menghadapi hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Kita jelaskan satu persatu dari definisi takwa yang diberikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, orang yang bertakwa itu dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap gerak-gerik kehidupannya dia selalu mengambil ukurannya dengan ukuran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan yang aku lakukan ini adalah bertentangan dengan apa yang Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dilakukannya itu, maka dia selalu merasa was-was. Jangan-jangan perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang menyebabkan seseorang itu selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia lakukan kecuali semua itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama dari seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah al-khawfu minal jalil, maka yang kedua wal amalu bit tanzil. Orang yang bertakwa itu senantiasa melakukan amal-amal salehnya itu berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Al-Qur'anul Karim. Kemudian dijelaskan dengan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi patokan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perbuatannya itu bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang ada ciri takwa daripadanya itu dia akan tinggalkan. Kecuali dia yakin bahwa apa yang dilakukannya itu berdasarkan tuntunan Al-Quranul Karim
tuntunan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menerima pemberian atau qanaah terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Banyak rezeki, dia menerimanya dengan lapang dada. Sedikit rezeki atau sempit kehidupannya pun dia terima dengan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau syukuri nikmatku banyak atau sedikit, pasti aku akan tambah-tambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi bila engkau ingkar terhadap nikmatku, maka ingatlah bahwa azabku itu sangat pedih. Jadi ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah wal qana'atu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil. Dia senantiasa qanaah terhadap pemberian Allah yang sedikit. Kemudian ciri orang bertakwa yang keempat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu wasti'dadu liyaumir rahil. Dia senantiasa mempersiapkan dirinya itu untuk menghadapi hari kiamat nanti. Persiapan kehidupannya untuk hari akhirat itu sangat banyak. Kita tahu bahwa kata dunia disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 155 kali. Berbanding lurus dengan Allah menyebutkan kata al-akhirah juga sebanyak 155 kali kalau kita lihat di dalam surah Al-Mu'jam Al-Mufarras. Ini maknanya apa? Harus ada keseimbangan antara urusan usaha duniawi dengan urusan usaha untuk menempuh kehidupan ukhrawi. Dunia kita cari, tapi jangan pula kita lupakan akhirat kita. Walaupun dalam Al-Quran Allah berfirman, hendaklah engkau cari akhiratmu, jangan engkau lupakan dunia. Tapi dalam kehidupan kita mencari dunia, maka jangan pula kita melupakan akhirat. Demikian sebagai pengantar singkat tentang takwa ini yang insya Allah secara berkelanjutan kita akan membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan takwa ini yang banyaknya sebanyak 226 ayat insya Allah. Secara bertahap kita akan bacakan, kita jelaskan sedikit-sedikit tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa yang Allah sebutkan sebanyak 226 kali dalam Al-Quranul Karim. Subhanakallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.